Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Awal kata, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bersyukur kepada Allah melalui lisan kita. Kemudian hati kita terus meyakini tidak ada satupun nikmat kecuali itu karunia Allah. Zalika fadlullah, yang demikian itu adalah karunia Allah. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali itu karena pemberian Allah, karunia dari Allah, bukan karena usaha kita semata, bukan karena kepintaran, kecerdasan kita saja, tapi memang itu karunia Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah dalam bentuk pembuktian perbuatan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian selanjutnya kita berselawat dan mengucapkan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, terus kita pelajari dari hari ke hari, kemudian terus juga kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian kita tidak lupa untuk mendakwahkan, mengajarkan apa yang sudah kita pelajari dan kita amalkan untuk orang lain. Lalu kita sabar, istiqamah seperti itu terus menerus sampai ajal menjemput kita. Maka yang demikian itu adalah jalannya para nabi, dan kita insya Allah beruntung tidak merugi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Kita akan jelaskan dan tafsirkan, lalu kita ambil faedah dari ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah. Kita masih berhenti pada ayat, potongan ayat ya, Rabbil alamin, pada kata Rabbil alamin. Kata Rabb dalam bahasa Arab itu asalnya dari kata Rabba yarubbu rabban, sehingga nanti kata Rabb ini kalau kita perhatikan ilmu bahasa Arab baik nahwu dan sharabnya, maka kata Rabb itu jenis katanya bisa 4. Jenis katanya bisa berapa? Bisa 4. Ya, kata Rabb itu jenis katanya ada 4. Nanti dari jenis kata ini akan kita pahami maknanya. Yang pertama, Rabb itu, kata ulama kita, Rabb itu yang pertama berjenis kata masdar. Berjenis kata apa? Masdar. Yang kedua berjenis kata isim fa'il atau ismul fa'il. Yang kedua namanya isim fa'il. Yang ketiga berjenis sifah musyabbahah, namanya sifah musyabbahah. Yang ketiga. Lalu yang keempat yutlaq 'alal ilah. Dia bermakna, yang keempat bermakna Tuhan, nama khusus bagi Tuhan. Ada berapa tadi jenis katanya? Ada 4. Yang pertama apa? Masdar. Masdar dari kata Rabba yarubbu rabban. Masdar itu apa Pak Ustaz? Masdar itu kalau bahasa Indonesianya, pendekatan, ini pendekatan saja ya. Masdar itu asal usul kata yang menjadi kata dasar, paling dasar, dan dia kata benda. Ya. Kata benda yang menunjukkan sumber, karena dia memang dasar segala sesuatu, sehingga nanti Rabbun itu bermakna
pengatur, secara bahasa bermakna pengatur, tetapi kalau dia masdar sebagai sumbernya. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya begini. Kalau kita bilang misalnya anti jamilatun, kamu cantik, itu berbeda nanti kalau kita bilang anti jamalun. Kalau kamu cantik itu berbeda dengan kamu adalah kecantikan, keindahan. Nah, kalau kamu cantik itu biasanya standar, tapi kalau kamulah keindahan, kamulah kecantikan, itu bukan hanya sebatas cantik, tapi dia menjadi apa biasanya? Menjadi model, bahkan menjadi percontohan. Sehingga kalau ada orang yang mau menghias diri supaya cantik, dialah yang menjadi apanya? Sumbernya. Begitu dia. Sama misalnya kalau kita paham bahasa Arab, anta maridun, kamu sakit, itu biasa. Tapi kalau anta maradun, kamu penyakit. Kalau sakit biasa ya? Iyalah biasa. Tapi kalau penyakit, ya berarti bukan hanya sakit aja dia, bahkan dia menjadi sumber untuk ya orang lain pun bisa kena gitu. Nah, jadi di situ maknanya lebih kuat dari sisi sumbernya. Sehingga Rabb itu bermakna Allah Maha Pengatur yang memang sumbernya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh misalnya, yang mengatur kita di rumah kalau anak-anak siapa biasanya? Orang tua. Itu memang orang tua kita yang mengatur. Tapi secara hakikat semua itu yang mengatur siapa? Allah. Misalnya yang mengatur gaji kita di perusahaan siapa? Kan ada kan yang tukang ngatur, tukang catatnya. Tapi sebenarnya yang mengatur yang hakiki itu siapa? Allah. Karena izin Allah lah itu makanya kita dapat seperti itu. Nah, jadi kalau dia Rabb, dia masdar, berarti itu menunjukkan bahwasanya sumber pengaturan alam semesta itu Allah. Walaupun Allah titipkan malaikatnya untuk ada yang berhak untuk mengatur, paham ya? Misalnya yang menurunkan hujan siapa? Ada kan malaikatnya? Ada. Yang mencabut nyawa ada. Sehingga kalaupun Allah berikan misalnya tugas kepada makhluknya seperti para malaikat yang memang memiliki tugas tertentu, maka tentu walaupun dia yang mengaturnya malaikat itu, tapi tetap sumbernya dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dia ya. Rabb itu bermakna pengatur yang sumbernya dari siapa? Dari Allah. Oke, itu satu. Itu kalau dia bermakna masdar. Kemudian yang kedua apa tadi jenis katanya? Bermakna isim fa'il. Isim fa'il itu apa Ustaz? Isim fa'il itu kata yang menunjukkan pelaku. Kata yang menunjukkan apa? Pelaku. Misalnya kalau menulis kata kerja ya. Kalau pelakunya disebut penulis. Begitu. Misalnya kalau membaca itu kata kerja. Kalau pelakunya pembaca. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau misalnya yang negatif, misalnya membunuh, itu perbuatannya. Kalau orangnya disebut pembunuh. Dalam bahasa Inggris ada juga caranya. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya diawali pe ya. Biasanya kan, misalnya mengajar, pengajar, belajar, pelajar. Misalnya makan pun jadi apa? Pemakan. Begitu ya. Jadi itu namanya isim fa'il. Sehingga kalau Rabbun itu, kata ulama, kalau kita lihat lagi nanti tafsir para ulama, Rabbun itu asalnya dari kata Rabbun. Asalnya dari kata apa? Rabbun. Karena dia isim fa'il. Isim fa'il itu kalau kita belajar bahasa Arab, belajar sorof, Rabba yarubbu rabban, isim fa'ilnya Rabbun. Ada alifnya. Lalu kenapa tidak ada alifnya di situ Pak Ustadz? Ada nggak alifnya di situ Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin ada alifnya? Nggak ada. Kalau isim fa'il kan ada alifnya Pak Ustadz. Seharusnya Rabbun. Kata ulama itu asalnya ada alifnya kalau dia isim fa'il. Tapi likathrotil isti'mal, karena banyaknya digunakan maka alifnya dihapus.
Sama seperti bismillahirrahmanirrahim. Kan isim itu bahasa Arab bismillah itu asalnya kan ada alifnya kan? Ya kan, isim kan ada alifnya. Tapi dia alif bukan hamzah, sehingga dia hamzah wasal, bukan bi ismi kita bilang, tapi apa? Bis. Ya, alifnya itu tidak terbaca kalau dia wasal. Nah, likasratil isti'mal, karena dia banyak digunakan, alifnya terhapus, sehingga penulisannya nggak ada alifnya kan? Bismillah kan nggak ada alifnya, nggak ada alifnya. Kenapa nggak ada alifnya? Karena banyak digunakan untuk mempermudah. Lain halnya misalnya ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaannya, ada nggak alifnya? Ayo, ada nggak alifnya? Ada alifnya. Ada alifnya. Kita bisa lihat nanti kalau bismillah tidak ada alifnya. Tapi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada nggak alifnya? Ada. Ada alifnya. Nah, jadi alif itu bisa dihapus, bisa tidak dihapus. Jadi boleh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu juga bermakna isim fa'il, bermakna pelaku yang asalnya rabbil alamin, tapi alifnya dihapus dikarenakan apa? Banyak digunakan. Sama halnya misalnya berbakti. Apa bahasa Arabnya berbakti? Berbakti bahasa Arabnya barra ya biru, atau kadang-kadang barra ya baru, kadang ya barra ya buru. Tapi orangnya disebut barun namanya. Jadi anak yang berbakti disebut barun. Tapi karena sering digunakan dalam keseharian, bahkan dalam bentuk doa-doa kita agar anak kita menjadi anak soleh, maka menjadi apa? Barun. Begitu. Sehingga nanti orang yang berbakti itu, yang banyak kebaikan-kebaikannya dan luas sekali, barun itu jamaknya jadi dua, bisa abror, bisa baroroh. Nah, gitu dia. Misalnya wa tawaffana ma'al abror. Ya kan? Kemudian ada baroroh juga. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada contoh lainnya gitu. Jadi orang yang berbakti itu asalnya barun. Misalnya gini, anta barun biwalidaika. Kamu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi karena sering digunakan, jadi alifnya itu dipendekkan menjadi apa? Anta barun biwalidaik. Oke ya. Nah, jadi kalau dia bermakna isim fa'il, berarti pelaku, itu menunjukkan berarti yang mengatur itu pelakunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau bermakna masdar sebagai sumber ya jelas, karena memang Allah pun memberikan tugas-tugas tertentu kepada malaikat ya untuk mengatur ya makhluknya, betul kan? Seperti menurunkan hujan, kemudian apa lagi? Mencabut nyawa, nanti meniup sangkakala ada malaikatnya. Ya kan kita sudah hafal itu. Malaikat yang wajib kita imani yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan hadis ada berapa? Ada 10 kan? Itu yang kita imani. Seperti malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka, ada nanti malaikat yang ditugaskan untuk menanyai orang yang di alam kubur, ada mungkar, ada nakir, begitu ya. Nah, itu memang betul ada makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan amanah untuk mengatur. Tapi ingat, sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau bermakna masdar yang pertama. Yang kedua, kalau bermakna isim fa'il, berarti Allah yang mengatur langsung. Seperti apa misalnya? Penciptaan. Oke, pertanyaannya, menciptakan Adam. Oke. Itu langsung atau diwakilkan? Langsung. Langsung. Menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan? Allah. Langsung atau tidak itu? Langsung. Nah, jadi di sini luar biasa, Al-Quran itu pemilihan kata itu bisa ini bisa itu, sehingga nanti di sinilah timbul variasi tafsir itu. Kenapa ulama ini menafsirkan begini, kenapa begini, kenapa bisa banyak tafsirnya? Karena itu tadi Al-Quran itu, karena dia bahasanya bahasa konuni. Apa itu bahasa konuni? Bahasa konuni itu bahasa sistem
yang dia menjadi ibaratnya seperti konstitusi atau undang-undang, sehingga dia bisa diterapkan pada setiap generasi. Makanya kan undang-undang itu yang terbaik apa? Kalau undang-undang yang terbaik itu adalah undang-undang yang kalau bisa nggak usah direvisi kan? Betul kan? Ya kan Pak? Kalau sudah ada direvisi itu menunjukkan apa? Undang-undang ini perlu direvisi. Kenapa perlu direvisi? Berarti ada kekurangannya, ada celah di situ. Sehingga tak layak lagi dipakai, harus dirubah. Nah, Al-Quran itu kitab suci yang terakhir karena Nabi juga terakhir. Artinya berarti Al-Quran itu harus mampu menjawab semua tantangan zaman. Maka Al-Quran isinya pun harus bisa ya memenuhi itu kan. Oke ya, itu yang kedua tadi ya, kalau bermakna isim fa'il. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa? Jenis katanya sifah musyabbah. Apa itu sifah musyabbah? Sifah musyabbah itu artinya sifat yang melekat, tidak putus. Itu artinya sifat. Contoh gini, kalau nggak salah sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Contoh gini, kan ada kata kerja, ada sifat ya. Ini ke bahasa Indonesia saja, ini sebagai pendekatan. Walaupun memang bahasa Indonesia itu banyak istilahnya ketidaksamaannya dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa yang luas, sulit mencari padanannya. Tapi ini sebagai pendekatan saja ya, sebagai pendekatan. Oke. Kata kerja misalnya makan. Ya, makan. Makan itu adalah perbuatan, bukan sifat kan? Ada orang yang sifatnya makan, melekat saja, nggak bisa putus-putus, nggak makan mati, nggak mungkin. Ya, karena makan itu perbuatan. Contoh duduk lah, duduk itu perbuatan ya. Apa sifat duduk itu? Enggak. Karena kalau kita katakan sesuatu itu sifat, dia harus melekat, nggak boleh putus. Kalau perbuatan boleh putus, boleh. Contoh misalnya duduk, ya mungkin kita sekarang duduk, nanti berdiri, bahkan tidur, bisa berlari, bisa berjalan. Tapi kalau sifat harus melekat. Contoh sifat itu apa? Misalnya kurus, gemuk. Ketika kita sebutkan dia kurus, harus melekat sifat itu ketika kita ucapkan, nggak boleh lepas. Sehingga kalau sifat disebutkan tidak sesuai dengan fakta, itu bohong. Saya ulangi. Misalnya kalau kita bilang misalnya, oh bapak gemuk gitu, padahal nggak gemuk, itu bohong. Karena sifat itu harus melekat, harus nempel dia. Tapi kalau misalnya saya bilang, saya makan nasi, bapak terima nggak itu? Ya, karena itu perbuatan. Pertanyaannya, sekarang saya makan nasi? Tidak. Tapi saya sebutkan saya makan nasi karena itu perbuatan. Sehingga nanti makan nasi itu ada waktunya. Sehingga perbuatan itu ada waktunya. Perbuatan itu ada waktunya. Misalnya makan, minum, tidur itu ada waktunya. Tapi kalau sifat itu melekat. Misalnya dikatakan orang cerdas, ya memang harus cerdas dia. Ketika kita tanya harus terbukti. Jangan dibilang cerdas lalu ditanya nggak bisa jawab. Itu bukan cerdas namanya. Oh anak ini Ustaz ganteng. Kita tengoklah datang ke rumahnya. Enggaknya kayak gitu. Mukanya biasa-biasa aja. Berarti mata siapa yang salah nih kan gitu. Jadi kalau sifat itu harus melekat. Maka kalau yang ketiga apa tadi namanya? Sifat musyabbah. Itu berarti mengatur alam semesta ini sudah menjadi sifat bagi Allah, sudah melekat, tidak mungkin putus. Yalah kalau misalnya Allah tidak mengatur alam semesta lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Misalnya Allah nggak ngatur kita lagi, nggak akan mungkin juga itu kan? Ya nggak, kan mustahil. Tapi kalau seandainya terjadi ya sudah habis kita. Menapas pun tak bisa lagi. Nah, jadi memang mengatur alam semesta ini sudah menjadi sifat Allah. Tidak akan mungkin terlepas. Sehingga kalaupun Allah misalnya amanahkan, tugaskan kepada malaikat misalnya untuk mengatur tertentu, itu tidak akan mungkin terlepas dari pengaturan Allah. Ngerti ya? Sampai musibah yang kita terima, sakit yang kita terima, itu karena izin Allah dan Allah yang mengatur. Gitulah iman seorang yang beriman kepada Allah. Sehingga ketika dia
paham betul yang Allah yang mengatur, maka ada apa? Ada kerelaan. Sehingga mengeluhnya berkurang atau tidak sama sekali mengeluh. Kenapa? Karena dia tahu kalau Allah sudah mengatur pasti penuh dengan keadilan. Walaupun Allah buat kita sakit misalnya, pasti di balik sakit itu banyak apanya? Banyak hikmahnya. Nah, begitu dia, Masya Allah. Itu yang ketiga ya. Nah, apa namanya tadi? Sifat musyabbahah. Sifat yang nanti dia melekat dia. Oke, kemudian yang keempat apa tadi? Yang keempat, Rabbun itu kata ulama yutlaqu 'alal ilah. Rabbun itu bermakna Tuhan. Terjemahannya Tuhan. Jadi kalau kita tahu jenis katanya, maka kita bisa memahami ya. Kalau yang pertama masdar itu bermakna apa? Allah lah yang menjadi sumber pengaturan alam semesta. Yang kedua kalau isim fa'il, Allah lah yang langsung mengatur. Oke. Kalau yang ketiga sifat musyabbah itu artinya Allah mengatur alam semesta, itu melekat, tidak akan pernah mungkin putus-putus. Ya, tidak akan mungkin putus. Oke, kemudian kalau dia yang keempat itu bermakna ilah, artinya bermakna Tuhan, maka itu sudah selayaknya hanya bagi Allah. Maka Rabb itu bermakna Tuhan. Makanya nanti kalau kita lihat terjemahan Al-Qur'an itu nanti kita perhatikan ada yang menerjemahkannya kan sebagai Tuhan kan. Terjemahannya alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji ya milik Allah atau punya Allah atau bagi Allah. Kemudian nanti Rabbnya itu diterjemahkan, ada yang menerjemahkannya sebagai Tuhan, ada yang menerjemahkan sebagai pengatur alam. Oke, maka di sini kata ulama, kalau ada kata disandarkan kepada Allah itu berbeda kalau disandarkan kepada selain Allah. Saya ulangi, kalau ada kata disandarkan kepada Allah itu berbeda kalau disandarkan kepada selain Allah. Contoh, kalau kita katakan misalnya sami, Allahu sami, Allah itu sami itu artinya mendengar. Oke, pertanyaannya masing-masing kita mendengar nggak? Mendengar. Pertanyaannya apakah sama mendengar kita dengan mendengar Allah? Jawabannya ketika misalnya kita menyayangi, oke, Allah menyayangi tidak? Menyayangi, oke. Walaupun lafaznya sama, tapi maknanya nggak akan mungkin sama. Kenapa? Karena memang secara zat dan sifat pasti berbeda lah antara Khalik dengan makhluk. Maka ketika ada kata disandarkan kepada Allah itu harus dibedakan. Sehingga kata ulama, Rabb itu tidak boleh disebutkan untuk selain Allah kalau mutlak. Mutlak itu maksudnya dengan kata Ar-Rabb begitu, enggak boleh. Harus disandarkan ke kata yang lain. Misalnya gini, apa bahasa Arabnya tuan rumah? Penghuni rumah yang memiliki rumah itu dan dia yang mengatur rumah. Namanya Rabbul Bait. Apa namanya? Rabbul Bait. Misalnya gini, ana Rabbul Bait. Apa arti ana Rabbul Bait? Saya adalah pengatur rumah saya. Maksudnya tuan rumah. Nah, enggak boleh mutlak itu ya cuman kata Rabb, misalnya ana Rabb gitu, enggak boleh. Harus ditambah kata yang lain, enggak boleh ya. Enggak boleh ana Rabb gitu, enggak boleh. Harus tambah kata lain, ana Rabbul Bait. Atau misalnya ibu-ibu yang mengatur rumah disebut dengan ibu rumah tangga kan? Apa bahasa Arabnya ibu rumah tangga? Bahasa Arabnya ibu rumah tangga Rabbatul Bait. Rabbatul Bait. Artinya yang mengatur rumah. Ya karena memang biasanya mengatur rumah siapa? Sampai dalam bahasa Indonesia sudah menjadi apa dia? Menjadi jabatan ya. Istri itu jabatannya jadi apa? Orang rumah. Orang, misalnya tanya, mana orang rumahmu? Paham maksud itu orang rumah kan? Ada orang hutan, ada orang rumah. Kalau orang hutan paham maksudnya kan? Mirip-mirip dengan apa dia kan? Nah, kalau orang rumah itu maksudnya siapa?
Istri. Kenapa disebut dengan orang rumah? Karena sudah melekat itu dalam dirinya, karena dialah yang berada di rumah, yang mengatur urusan rumah. Seperti misalnya apa? Kebersihannya, kerapiannya, kemudian masakannya di rumah itu, dan seterusnya. Makanya disebut dengan Rabbatul Bait. Kalau suaminya disebut Rabbul Bait. Nah, nanti pokoknya gini, kalau dia Rabb itu bermakna Tuhan, maka tidak boleh disandarkan kepada siapapun. Tapi kalau bermaknanya pengatur, pemilik, tuan, masih diperbolehkan. Nah, begitu ya. Itu secara bahasa, orang yang paham bahasa Arab, gitu ya. Nah, itu namanya Rabb ya, Rabb. Jadi kata ulama, kalau kita misalnya baca dalam kamus-kamus bahasa Arab, misalnya Lisanul Arab misalnya begitu ya. Ada kamus yang paling populer namanya Lisanul Arab. Itu kata Rabb, para ulama mengatakan tidak boleh digunakan secara mutlak dia, kecuali itu bermakna Allah. Kalau digunakan kepada makhluk selain Allah maksudnya, maka dia harus ditambah dengan kata lain gitu. Gak boleh satu, dia harus dua. Ya, harus dua. Misalnya Rabbul Bait gitu ya. Oke ya. Jadi Rabb itu bermakna apa tadi? Pengatur, dan dia bermakna Tuhan. Nah, itu makna Rabb. Kemudian pertanyaannya lagi, pengatur itu dalam bentuk apa? Nah, itu dia dulu. Pengatur dalam bentuk apa? Kata ulama semuanya. Mengatur alam semesta dari awal sampai akhir, dari awal proses akhir gitu maksudnya. Awal proses akhir. Oke. Kalau pengaturan alam semesta yang pertama apa? Allah mengatur apanya? Yang pertama, kalau kita tanya misalnya, pengaturan pertama Allah untuk alam semesta apa? Penciptaan lah. Betul kan? Dari tak ada menjadi ada. Itu jelas itu. Jelas. Karena mengatur makhluk yang pertama, ya diciptakan lah, diadakan dia. Dari yang tak ada menjadi ada. Makanya kita temukan ayat yang pertama diturunkan kepada Rasulullah itu, yang kita bacakan di muqaddimah tadi, itu kan perkenalan tentang Allah, tentang Tuhanmu ya Muhammad. Apa Allah kasih keterangan setelahnya? Coba kita baca ya ayatnya ya. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kan langsung kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang mana ini? Tuhan yang mana? Bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Tuhan yang, ya kan Tuhan itu pengatur ya. Nah, apa pengaturan pertamanya? Alladzi khalaq, yang menciptakan. Nah, maka Rabb itu bisa diterjemahkan sebagai pencipta. Karena pengaturan pertama bagi makhluk adalah diciptakanlah. Nah, makanya Rabb itu bisa bermakna Al-Khaliq. Ya Rabbi, berarti terjemahannya apa ya Rabbi? Wahai Tuhanku, itu makna umumnya. Kalau makna asal katanya wahai pengaturku. Oke, kalau makna pengaturan pertama penciptaku. Jadi ya Rabbi itu bisa bermakna ya Tuhan yang menciptakan. Itu makna Rabb. Nah, makanya nanti misalnya tadi ayat pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan kata yang pertama muncul itu kan Rabb ada kan? Ada kan? Nah, lalu nanti alladzi khalaq. Lalu nanti dijelaskan khalaq apa? Khalaqal insana min 'alaq. Karena kan Allah kan ngomong kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia. Jadi Allah kasih tahu yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Dialah yang mengatur manusia, menciptakan manusia. Dan engkau termasuk wahai Muhammad, siapa yang menciptakanmu? Karena kamu manusia, ya Allah menciptakan. Ya itu bermakna. Kemudian nanti kalau kita perhatikan setelah surah Al-Fatihah, surah apa? Surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Oke. Surah Al-Baqarah perintah pertama di dalam Al-Qur'an. Perintah pertama dalam Al-Qur'an. Perintah pertama dalam Al-Qur'an untuk makhluk. Firman Allah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum.
Jadi itu memang panggilan kepada seluruh manusia. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi Rabb itu yang pertama bermakna apa? Khalik, pencipta. Kemudian apa lagi? Oh, banyak sekali makna Rabb, karena Allah itu pengatur, saya sebutkan. Ini diantaranya saja ya, karena waktu juga terbatas. Baru sebentar saya jelaskan. Yang kita sebutkan cepat ya, agak cepat gitu ya. Yang pertama kata ulama al-khaliq bermakna pengatur, yang pertama pencipta, khaliq. Yang kedua al-mudabbir. Yang mudabbir itu bermakna pengatur, yang menentukan. Kemudian yang ketiga bermakna al-malik, pemilik. Karena kalau Allah yang menciptakan berarti yang dia memiliki. Kemudian yang keempat bermakna as-sayyid. Bermakna sayyid itu bermakna tuan. Apa itu tuan? Penguasa. Jadi Rabb itu bisa bermakna penguasa. Jadi kalau diterjemahkan Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Sayyid. Makanya dalam bahasa Arab, orang Arab jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, itu kalau dibilang hada Rabbi, menunjuk kepada orang itu maksudnya tuan dia. Berarti dia budak, ini tuannya gitu. Gitu dia. Kenapa? Karena dia yang apa? Menguasainya, bahkan bisa berhak untuk menjualnya kan? Oke. Kemudian yang kelima bermakna al-murabbi. Murabbi itu maknanya pendidik. Apa itu pendidik? Ya pahamlah kita kalau kata-kata pendidikan itu ya. Yang dia betul-betul memperhatikan pertumbuhannya, bukan hanya secara fisik tapi secara non fisik ya kan? Oke. Kemudian yang keenam juga bermakna al-mun'im, pengatur dalam bentuk apa? Dialah yang memberi nikmat. Kemudian al-muslih, dia juga yang memperbaiki diri kita. Kemudian al-munammi, yang menumbuhkan. Seterusnya. Jadi banyak sekali makna Rabb itu. Jadi kalau Rabbul Alamin itu berarti mengatur alam semesta dari penciptaannya, yang menumbuhkannya, memilikinya, yang menguasainya, pemberinya nikmat. Terus seperti itu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah begitu sifat Allah yang pertama setelah kata Allah, sudah selayaknya lah kita apa? Beribadah kepadanya, tunduk kepadanya, dan meminta tolong kepada begitu. Ya, baru sampai situ ya penjelasan kita, sudah waktu habis. Oke, pertanyaan pertama, pertanyaan Bapak yang kemarin Pak ya, belum kita jawab ya. Oke, pertanyaan kemarin itu tentang penulisan Al-Quran dengan selain tulisan Arab, itu pertanyaannya. Nah, lalu nanti bagaimana hukumnya kan, misalnya kalau dibawa ke pertama kata ulama, penulisan Al-Quran dengan selain tulisan Arab hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Hukum asal, ini hukum asal. Hukum asal sama seperti kalau ditanya hukum babi apa hukumnya kalau dimakan. Tapi nanti dalam pengecualian masih boleh kan? Dalam artian dalam keadaan darurat, nggak ada lagi makanan di muka bumi ini, kalau nggak makan dia mati, itu masih diperbolehkan. Kan begitu. Ada hukum fikihnya itu. Tapi kan mustahil itu ya kan, nggak ada lagi makanan di muka kecuali dia kan. Gawat juga dunia ini ya. Itu namanya dalam keadaan darurat ya. Oke. Jadi hukum asalnya tidak boleh menuliskan Al-Quran dengan tulisan Latin. Itu kalau kita lihat dalam mazhab yang 4 itu mengatakan tidak boleh, karena dia harus dengan Arabi, karena Allah mengatakan bilisanin Arabi mubin. Kemudian karena sudah berkembangnya zaman, kemudian kebutuhan pembelajaran bukan hanya untuk orang Arab tapi non Arab, maka di sini para ulama berijtihad dibolehkan penulisan Al-Quran dengan Latin, tapi juz'i. Juz'i itu apa maksudnya? Bagian tertentu, bukan menyeluruh ya. Maksudnya kalau Al-Quran dituliskan dengan Latin secara menyeluruh dalam bentuk kitab itu nggak boleh. Tapi kalau dia hanya bagian tertentu dalam rangka pembelajaran, misalnya kita belajar baca Al-Fatihah bagi orang tua misalnya kan, dalam proses pembelajaran itu boleh dituliskan pakai Latin, misalnya Alhamdulillah ya. Tapi ingat, itu bagiannya saja, bukan menyeluruh ya. Al-Quran full enggak. Dan dia tujuannya untuk pembelajaran, kemudian
hanya sebatas tulisan bukan ucapan. Maksudnya walaupun dia ditulis dengan bahasa Indonesia misalnya, tetap ketika dibaca dengan bunyi Arab, nggak boleh bunyi Indonesia gitu maksudnya. Contohnya misalnya kalau kita baca, kalau kita tulis misalnya alhamdulillahirabbil alamin, tulisannya macam mana? Alhamdulillah, kemudian kan tulisannya kan rab nanti kan, bukan rob. RA kan tulisnya kan, bukan RO kan Bu. Kemudian Allah pun tulisnya gimana tulisnya? Allah kan. Nah ketika itu diucapkan tidak boleh ucapan Indonesia gitu maksudnya. Jangan al-ha, jadi ha dia bukan al-ha. Seharusnya kan al-ha itu, ini kan orang Indonesia mana ada mengenal ha, nggak ada bunyi ha dalam bahasa Indonesia. Nggak ada orang Indonesia setelah hari ini, nggak ada orang Indonesia begitu. Nggak ada kan? Hari ini saya sudah nggak ada kan? Jadi tulisannya Indonesia tapi ucapannya tetap Arab gitu kata ulama gitu. Jadi misalnya alhamdulillah jangan dibaca alhamdulillah karena kan hak Indonesia kan. Kemudian alhamdulillah. Kemudian rabbil alamin, jangan rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Bukan roh dibaca rab, kan tulisan rab. Enggak boleh ya. Apalagi alamin. Kalau alam itu artinya pedih, sakit. Jadi rabbil alamin bisa bermakna Tuhan yang orang-orang penyakitan kan gitu jadinya. Bukan alam semesta lagi artinya. Nah, jadi penulisan Al-Quran dengan selain tulisan Arab itu asalnya tidak dibolehkan. Kalaupun dibolehkan itu hanya sebatas pembelajaran dan bagian-bagian tertentu, tidak Al-Quran secara full. Kemudian hanya tulisan bukan diucapkan, tetap diucapkan sesuai dengan ucapan Arabnya. Lalu pertanyaannya, kalau ditulis dengan seperti itu gimana Ustadz dengan huruf Latin? Bolehkah dia dibawa ke misalnya ke toilet, WC? Tidak boleh karena lafaznya masih sama. Nah, kata ulama fatwanya karena lafaznya masih sama. Karena kalau kita baca misalnya yang paham kan bisa dibacakan sesuai apa dia. Nah, jadi hukumnya berlaku seperti aslinya. Hukumnya berlaku. Nah, misalnya ini kita dapatkan misalnya fatwa MUI. Kalau MUI kita membolehkan, tapi kalau di Arab Saudi haram mutlak. Di Arab Saudi fatwa MUI Saudi haram mutlak. Ta'buli. Kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak boleh? Kan orang Arab dia. Apa alasannya pakai bahasa Indonesia? Kan bodoh kali kalau orang Medan bilang begitu kan. Apa udah bahasa Indonesia dia kan? Latin gitu. Nggak boleh. Makanya kalau kita lihat misalnya fatwa namanya kan Lajnah Ifta kalau dia Saudi itu kan panitia fatwa para ulama kalau di Saudi itu haram mutlak. Apapun alasannya, walaupun demi pembelajaran alasannya tak ada. Nah, tapi kalau di Indonesia lain lah pula. Indonesia kan kita bukan orang Arab. Demi pembelajaran itu banyak orang-orang tua, anak-anak kita yang nggak paham. Nah, itu boleh. Nah, ya. Ya kalau terbuka. Kalau tutup nggak masalah. Kalau tertutup dalam artian tidak terbuka aplikasinya nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ya kalau adabnya tidak boleh. Dan dia gini bahasanya itu masalah kalau gini ya. Jadi kalau sudah fatwa ulama nggak boleh itu maknanya ada tiga ya. Kalau ada misalnya ustaz, oh nggak boleh itu maknanya ada tiga. Saya udah pernah jelaskan ya. Yang pertama nggak boleh karena haram, yang kedua nggak boleh karena makruh, yang ketiga nggak boleh karena adab sopan santun. Contoh, Ustaz apa hukumnya makan B2 B1? Nggak boleh. Maksudnya apa itu? Haram. Ustaz apa hukumnya makan jengkol? Nggak boleh, bau. Maksudnya makruh. Ustaz apa hukumnya saya besok nggak bisa hadir?
di jadwal ceramah Ustadz 2 pekan yang akan datang. Oh, enggak boleh. Maksudnya apa itu? Adab sopan santun. Mungkin karena ibu sebagai apa misalnya kan, sebagai istilahnya sesepuh ya kan, sebagai tauladan, sehingga kalau nggak hadir yang lain bisa ngikut misalnya gitu. Nanti nggak hadir lagi jamaah kita ini gitu kan. Kalau ibu nggak hadir, ketua kita nggak hadir, udahlah nggak usah hadir gitu kan. Misal itu sebagai adab. Contoh lain misalnya, apa Ustaz hukumnya kalau saya keluar rumah duduk-duduk pakai singlet? Itu tak bercelana ya. Maksudnya bersinglet aja dia. Nah, itu kan sebagian usul mengatakan nggak boleh gitu. Maksud nggak boleh itu apa? Kan nggak mungkin haram. Ya kan? Nah, kalau makruh pun agak susah juga itu. Nengok kondisi siapa kan? Nah, dia sebagai adab sopan santun saja itu. Kecuali ustadz. Kalau ustadz hukumnya makruh, bahkan aib. Masa Ustadz Ihsan misalnya depan rumah pakai singlet atau berkereta-kereta naik singlet dia. Itu bukan lagi apa itu udah aib, nggak boleh, karena dia apa? Dia teladan, tokoh, itu dia harus standarnya bukan minimal lagi, dia sudah maksimal. Makanya itu saya sering bilang gitu, kalau ustadz itu ya harus di masjid sholatnya. Kan Nabi SAW kan begitu kan, di masjid, bahkan rumahnya di mana? Ya kan? Di mana rumah beliau? Kan di samping masjid begitu kan. Awalnya di apa ya, di belakang ya, tapi karena berubah kiblat jadi di depan. Ya kan? Nah, gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya harus dibedakan posisi seseorang itu. Makanya kalau kita istilahnya tokoh teladan, kalau kita atasan, itu tidak standar-standar amalannya, memang harus lebih dia. Harus lebih. Contoh kita orang tua, kalau mengajari anak sholat bukan hanya 5 waktu berarti, paham ya? Harus dengan yang sunnah. Itu yang membuat anak kita salut dengan kita. Ya saja Pak, Bu, kalau ibu misalnya tiap hari sholat tahajud, anak tahu Pak, pasti dia hormat sama kita. Dia percaya dia saja. Tiap hari baca Quran gitu di rumah, yang mungkin hanya 15 menit setiap maghrib, pasti dia hormat sama kita. Ketika kita suruh baca Quran, pasti lebih manut daripada hanya sekali-sekali gitu. Ya, demikianlah pembahasan kita. Kita cukupkan Pak ya. Oke. Udah Bu ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, insya Allah nanti kita sambung Senin 2 pekan akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian nazah